Udahlah layer satunya kacau nih ya. Dari awal dasarnya udah kacau, kalaupun diikutin dasarnya juga udah nggak terbukti. Dia sama sekali tidak merekomendasikan Chromebook. Dan semuanya terlihat dalam persidangan. Dan kalaupun dia merekomendasikan, nggak ada satupun dasar hukum atau aturan hukum di negara ini yang bisa menjerat IBAM sebagai konsultan subkon menjadi tersangka utama dalam kasus korupsi, sedangkan PPK dan vendor yang menyuap itu masih bebas, bahkan jadi saksi dari kejaksaan. Ini gila, men. Bener-bener gila. Dan terakhir, lu tahu pengadaan ini nilainya ratusan miliar, kalau nggak salah 700 sampai 800 miliar, dilakukan dengan e-katalog. Oke, menurut aturan pengadaan yang baru ya, masih memungkinkan dengan pengadaan sebesar ini dilakukan di e-katalog. Dengan semangat anti monopoli, dengan semangat inklusivitas, dengan semangat supaya banyak vendor yang bisa mendapatkan manfaat dari pengadaan ini supaya ekonomi bisa berputar. Tapi lu tahu, pengadaan 700 miliar dilakukan dengan e-katalog dan vendornya cuma satu perusahaan. Kalau memang kejaksaan mau mengejar kasus ini, ya itu yang diperiksa. Kenapa pakai e-katalog satu vendor 700 miliar? Itu yang dicari tahu gitu loh. Belum tentu salah, tapi itu sudah sangat obvious dan mencurigakan sebenarnya. Ya balik lagi, vendornya udah ngaku mereka ngasih duit sebagai bentuk terima kasih. Nggak diproses. Yang diproses orang yang nowhere ini, si IBAM ini tadi, yang mana dalam fakta persidangan juga terbukti sama sekali tidak menerima aliran dana dari siapapun. Dan gue minta, misalnya ada wartawan yang nonton video ini, tolong tanyakan tuh, kenapa PPK-nya nggak ditangkap dan dipenjara, kenapa vendornya nggak ditangkap dan dipenjara? Apakah karena mereka sudah mengembalikan uang karena nggak ada satupun dasar hukum di negara ini? Kalau lu melakukan korupsi dan lu udah balikin, lu bisa nggak ditangkap? Itu nggak ada. Tolong kejaksaan, kalau bagian dari kejaksaan, jawab di akun resmi kalian atau Jaksapedia kalian itu, kenapa si PPK yang jelas-jelas beli Ninja dari uang pengadaan ini, beli Kawasaki Ninja di uang pengadaan ini, bukan kalian tangkap sebagai tersangka dan terdakwa, malah kalian jadikan saksi di persidangan. Tolong kasih alasannya yang masuk akal. Karena ini udah sangat memalukan. Dan untuk pemerintah, elit politik, pimpinan negara ini, legislatif, eksekutif ya, kalau kalian merasa kalau ada pihak yang membuat kepercayaan kepada pemerintah turun, orang-orang marah kepada pemerintah, itu bukan kami-kami yang konten kreator, youtuber atau aktivis atau apa akademisi, enggak. Ini yang benar-benar mencoreng wajah pemerintahan sekarang gitu loh. Seakan-akan masyarakat bodoh gitu. Hal-hal seperti ini gitu. Tidak semua orang yang mengkritik itu tidak suka atau benci, enggak. Tapi hal-hal ini terus dibiarkan dan terjadi berulang kali dan berulang kali makin buruk lagi. Padahal faktanya, padahal suara masyarakat itu udah jelas. Makanya kebutuhan untuk mereformasi dan mengubah dan benar-benar membuat institusi kejaksaan ini lebih baik itu urgensinya tinggi sekali. Karena selama ini apapun yang terjadi, apapun kasus-kasus aneh yang menguap di publik, yang menjadikan narasi publik, yang menjadi sebuah perbincangan di publik, itu benar-benar tidak dievaluasi untuk tidak dilakukan lagi gitu. Dan gue ngomong kayak gini bukan karena gue benci Kejaksaan Republik Indonesia. Mereka aparat penegak hukum, kita butuh gitu. Ini sebuah bentuk evaluasi, bentuk kritik loh. Nggak bisa kita jadikan kasus hukum itu kayak gini, Bapak Ibu semua. Nggak bisa. Dan gue kira ya, Kejaksaan misalnya, oke kita ngomong belak-belakan, transparan saja. Kejaksaan misalnya pengen nunjukin ke masyarakat kalau mereka memang komitmen pada pemberantasan korupsi atau pengen show off ke presiden kalau mereka memang memberantas korupsi. Banyak loh kasus korupsi yang bisa kalian tangani, banyak loh pengadaan yang mencurigakan yang bisa kalian tangani, yang bisa mendapatkan atensi dari presiden dan masyarakat. Semuanya bisa, kalian bisa dipuji, kalian bisa dihormati, kalian bisa didukung sama masyarakat. Banyak, dan kalau kejaksaan butuh bantuan untuk mencari pengadaan-pengadaan seperti itu, saya dengan sukarela, Prabono, saya nggak minta uang sama sekali, akan saya bantu. Saya ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Sertifikat saya masih berlaku sampai sekarang. Dan nggak apa-apa kita telusuri. Banyak loh yang lebih mencurigakan dan banyak yang lebih aneh. Kaos kaki misalnya. Logika berpikir kayak gitu dengan framework kayak gini banyak sekali yang bisa kejaksaan angkat. Dan kalaupun memang kasus ini kalian mau periksa, kalian mau dalami, kalian mau ungkap, kalian mau melihat praktek korupsinya, bukan konsultan tier ketiga yang kalian jerat. Tapi memang pelaku korupsinya, orang yang jelas menerima dananya, orang yang udah mengaku, itu yang kalian jerat gitu. Sehingga gue nggak perlu bikin konten kayak gini berkali-kali. Dan gue sama sekali nggak dibayar untuk bikin konten kayak gini. Sama sekali nggak.
Dan nggak ngambil kredit apapun atas konten kayak gini setiap gue bikin. Tapi cobalah belajar, cobalah berbenah, cobalah berubah gitu loh. Republik ini deserve penegakan hukum yang lebih baik. Republik ini deserve keamanan yang lebih baik. Kita masyarakat itu pengen ngerasa dilindungi gitu. Kita masyarakat ini pengen ngerasa aman. Bukan ketakutan dengan kasus-kasus seperti ini. Ya semoga ini walaupun gue sampaikan dengan keras bisa diterima dengan baik ya. Karena tak lain tak bukan ini salah satu dari bentuk kepedulian gue juga kepada negara ini gitu. Walaupun dilihat dengan cara yang berbeda, tapi at least ini yang bisa gue lakukan. Dan semoga Mas Ibam dibebaskan sebebas-bebasnya tanpa ada apapun yang mengikat, dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan meneruskan kehidupannya. Itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.